Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dirgantara Purna Antartika dengan NIM 24040101001 akan mempresentasikan UAS untuk mata kuliah Data Science gitu. Dan saya dari kelas IF 405. Langsung aja saya share screen ya. Dan di sini saya memilih materi pertemuan 7. Pertemuan 7 itu terkait regresi linear ya. Di sini sudah saya present menggunakan Google Colab ya untuk menganalisa machine learning untuk machine learningnya. Di sini saya membuat sebuah project untuk memprediksi harga rumah gitu menggunakan multiple linear regression. Saya ngambil datanya dari si GitHub milik Hana Vijay. Saya jelaskan teman lah ya. Itu dan juga hasil akhirnya ada evaluasi model menggunakan MAE, MSE, RMSE, dan R kuadrat. Itu di sini yang saya pertama lakukan adalah import library-nya dulu. Gitu, library utamanya tuh ada Pandas atau NumPy. Di sini saya pakai dua-duanya gitu untuk pengolahan data. Itu ini pakai Python tentunya. Lalu Matplotlib untuk visualisasi dan juga ada scikit-learn untuk train, test, split, preprocessing, linear regression, serta evaluasi juga gitu. Lalu selanjutnya ada plot dataset. Datasetnya saya ambil dari si GitHub-nya si Kanavija yang tadi saya bilang ya. Gitu. Lalu ini datanya seperti ini. Seperti ini isi datanya. Lalu nomor 3 ada code untuk memahami dataset. Jadi nanti kita akan ngeprint ukuran datasetnya, nama kolom, informasi dataset gitu. Ini seperti ini resultnya kurang lebih. Lalu ada count-nya, main-nya, jadi dihitungnya tuh ini machine learning untuk memperkirakan harga jual rumah yang cocok. Misal saya mau jualan rumah, saya bingung ngasih harganya gimana ya. Nah, ini pakai machine learning buatan saya ini. Tuh di sini dia memprediksi berdasarkan luas bangunan gitu. Itu komponen utamanya luas bangunan dan luas tanah gitu. Tapi ada komponen tambahnya. Dia ngecek berdasarkan ya bathroom gitu. Ada basement enggak, ada parking enggak gitu. Gitu. Ini dia komponen tambahannya nih, price, area bathroom gitu. Lalu ada data cleaning karena disuruh pakai data cleaning juga tadi. Sebelum model dibuat kita memeriksa missing value, terus juga kita memeriksa data duplikat. Tujuannya itu buat memastikan masalah kualitas data diketahui sebelum proses training gitu. Nah, ini resultnya ini sudah saya running al ya, jadi resultnya udah keluar nih. Begitu juga yang ini resultnya udah keluar gitu. Di sini tidak ada yang duplikat, jadi aman gitu. Kalau ada duplikat, saya menjalankan perintah drop yang duplikat itu hapus data yang duplikat gitu. Dan kan tidak ada gitu. Lanjut ke poin 5, exploratory data analysis atau EDA gitu. Pertama kita melihat distribusi target berdasarkan price, kemudian hubungan area dengan price gitu. Sini ada tabel grafiknya juga. Ini ada distribusi harga rumahnya gitu. Di sini juga ada diagramnya. Lalu ada korelasi fitur numerik gitu. Nilai korelasi mendekati +1 menunjukkan hubungan linear positif yang lebih kuat, sedangkan kalau mendekati -1 menunjukkan hubungan negatif gitu. Nah, ini resultnya price-nya 1 gitu. Lalu ada correlation matrix di sini juga. Lalu yang poin 6 ada menentukan fitur X dan target Y gitu. X-nya itu adalah seluruh karakteristik
rumah selain harga gitu. Sedangkan Y sama dengan price gitu, yaitu nilai kontinu yang ingin diprediksi gitu. Karena kita menggunakan banyak variabel input untuk target kontinu, kasus ini termasuk multiple linear regression seperti itu. Lalu selanjutnya ada train test split, data dibagi menjadi dua nih, 80% untuk training untuk melatih si model, 20%-nya untuk testing data gitu, untuk mengevaluasi kemampuan model pada data yang tidak digunakan saat training gitu. Random step-nya 42 digunakan biar pembagian datanya tuh dapat direproduksi gitu. Selanjutnya ada encoding data kategorikal. Linear regression membutuhkan input numerik karena dataset memiliki kategorikal seperti yes atau no gitu, dan juga vanishing status. Kita menggunakan one hot encoding gitu. Processing dimasukkan ke dalam pipeline dan di feed hanya menggunakan training data gitu. Ini buat mencegah data leakage gitulah. Tuh, lalu yang selanjutnya ada membuat dan melatih model. Alur utamanya tuh ya sesuai materi ya, sedikit learn. Yang pertama ada instantiate, lalu fit, predict, dan yang terakhir ada evaluate. Dan model yang digunakan adalah linear regression gitu. Jadi dia manggil model linear regression gitu loh. Selanjutnya adalah melakukan prediksi. Itu prediksi data. Seperti itu. Yang 11 ada evaluasi model. Metrik yang digunakan ada seperti yang diperintah di poin 7 ya, ada MAE, MSE, RMSE gitu. Jadi MAE itu adalah rata-rata nilai absolute error gitu. Semakin kecil nilai MAE-nya tuh semakin baik, berarti si mesin learning-nya makin pinter, makin tepat gitu lah. MSE itu adalah rata-rata error yang dikuadratkan. Lalu RMSE adalah akar dari MSE gitu. Satuannya sama dengan harga dan memberi penalti lebih besar pada error yang besar. Itu lalu R kuadrat. R kuadrat itu adalah proporsi variasi target yang dapat dijelaskan model. Semakin mendekati satu semakin baik kemampuan model menjelaskan variasi data gitu. Lalu pada data CSV yang saya put, ini resultnya seperti ini, MI MSE-nya gitu. Lalu ini R kuadratnya ini 0,6529 itu. Ini mendekati ke satu positif. Jadi bisa dibilang nih ya cukup bagus lah. Itu lalu visualisasi actual and predicted gitu. Ya, jika prediksi model bagus, titik-titik akan cenderung berada dekat garis diagonal gitu. Aktual sama dengan prediksi. Tuh, seperti ini. Ini harga aktual, ini harga prediksinya. Gitu. Lalu ke residual plot. Residual didefinisikan sebagai residual sama dengan nilai aktual dikurang nilai prediksi gitu. Harga aktualnya berapa dikurang harga prediksinya berapa, yaitulah residual. Model linear yang sesuai biasanya menghasilkan residual yang tersebar di sekitar garis nol tanpa pola yang terlalu jelas gitu. Lalu selanjutnya interpretasi koefisien. Salah satu kelebihan linear regression adalah modelnya relatif mudah diinterpretasikan. Untuk suatu fitur, koefisien menunjukkan perubahan prediksi atau price gitu. Ketika fitur tersebut naik satu unit, dengan fitur lain dianggap tetap. Untuk hasil one hot encoding, interpretasinya merupakan perbandingan terhadap kategori referensi yang dihapus gitu. Lalu ya kita kasih contohnya. Contoh prediksi rumah baru. Tuh, di bagian ini kita mencoba model pada satu rumah baru. Nilai di bawah hanya contoh input untuk demonstrasi gitu ya, penggunaan model. Seperti ini, kita masukkan data-datanya, luas areanya 6.000 meter, headroomnya ada 3, bathroomnya ada 2, gitu. Situ ya resultnya adalah seperti ini. 7 juta gitu lah kurang lebih ya resultnya. Lalu yang terakhir ada kesimpulan.
Berdasarkan implementasi multiple linear regression untuk memprediksi harga rumah, diperoleh hasil evaluasi sebagai berikut. MAE-nya 970,043.40, lalu MSE-nya 1754318687.330.70, lalu RMSE-nya ada 1324506.96, lalu R kuadratnya itu ada di 0,6529 gitu. Itu. Nah, nilai R sebesar 0,6529 ini menunjukkan bahwa model dapat menjelaskan sekitar 65,25% variasi harga rumah pada data pengujian berdasarkan fitur-fitur yang digunakan gitu. Nilai MAE menunjukkan bahwa rata-rata selisih absolut antara harga aktual dengan harga prediksi adalah sekitar 970.000 gitu. Sementara itu RMSE sebesar 1,32 juta lebih tinggi dibandingkan MAE. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa prediksi dengan error yang relatif besar, karena RMSE memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar. Secara keseluruhan, multiple linear regression mampu menangkap sebagian besar pola hubungan antara karakteristik rumah dan harga, meskipun masih dapat variasi harga yang belum dapat dijelaskan oleh model. Model ini juga memiliki kelebihan berupa interpretabilitas karena koefisien regresi dapat digunakan untuk melihat hubungan setiap fitur terhadap prediksi harga rumah gitu. Ya, demikian presentasi dari saya. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.